Halo, perkenalkan kami dari kelompok Micak RH akan mempresentasikan beberapa aplikasi yang dipakai dalam digital forensik. Yang pertama yaitu Wolfcom. Sebelumnya kita harus login terlebih dahulu dengan mengisi username atau email dan password. Di dalam aplikasi ini terdapat 6 fitur. Yang pertama Home, di mana tampilan utamanya berisi semua jenis file atau dokumen dan juga melampirkan storage yang dipakai. Selain itu menampilkan informasi dari web Wolfcom mengenai berbagai hal, contohnya bodi kamera. Selanjutnya fitur upload yang digunakan untuk mengupload file. Terdapat juga fitur search yang memudahkan kita dalam pencarian berdasar kategori, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, lalu pada ini ada fitur MyCase di mana kita dapat membuat create case baru. Di mana mungkin kita beri case ID 09 dan title-nya mungkin child abuse. Nah, terus kita memberikan deskripsi terserah. Lalu kita submit dan dapat dilihat adanya data tidak ada tidak ada data. Dan saya sudah mempersiapkan foldernya sudah ada data seperti ini. Nah, terdapat banyak data di mana data tersebut dapat kita edit. Contohnya foto ini, kita dapat klik edit dan dapat mengedit title, specification, dan juga case ID. Dia termasuk dalam folder mana dan juga memberikan deskripsi, mungkin seperti sang ayah dan sebagainya. Lalu kita di sini juga dapat melihat file-file detailsnya, bentuk dan size-nya. Lalu sebelah kiri kita dapat melihat file-file yang kita anggap favorit juga dikategorikan berdasarkan foto, videos, audios, dokumen, dan semua files. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fitur selanjutnya adalah fitur analitik, di mana pada fitur ini menjelaskan storage space yang dipakai dalam aplikasi Wolfcom. Terdapat juga jumlah files dengan warna yang berbeda untuk tiap kategorinya. Lalu ada informasi tentang file yang diupload 6 bulan yang lalu, serta pemakaian storage yang disajikan dalam bentuk grafik. Fitur selanjutnya adalah setting, di mana di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Seperti pada menu classification ini, kita bisa menambahkan jenis klasifikasi untuk file. Selanjutnya, pada menu akun, kita bisa mengubah informasi akun yang terdaftar. Terdapat juga menu device untuk memilih plugin device body kamera. Serta kita juga bisa mengubah bahasa untuk aplikasi Wolfcom ini. Selanjutnya adalah fitur maintenance. Pada fitur ini kita dapat melakukan backup semua database dan file yang ada di aplikasi Wolfcom ke lokasi yang kita inginkan. Sekian review dari aplikasi Wolfcom. Untuk aplikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya sekarang kita akan menjelaskan tentang ProDiscover. Sekarang kita membuat project baru dulu, misalnya project number dituliskan 001, project file name-nya uji coba gitu. Lalu untuk di deskripsinya ya diberikan misal kalau ini untuk uji coba ya kasih nama uji coba, tapi ini terserah misalnya kalau kalian mau kasus kriminal gitu ya misalnya kasus kriminal tentang apa gitu. Oke, berikutnya open. Nah, kemudian kita capture image. Pencet yang di kiri atas ada gambar kamera. Nah, itu. Nah, di source drive-nya kita pilih yang kalau terserah ada apa aja tapi itu bisa kita menggunakan yang di USB drive. Jadi ini misal kalau ada orang yang menghapus file di USB drive, kemudian di bawahnya itu ada tombol panah ke kanan 2, yaitu itu dipencet. Nah, local path. Ini adalah path yang kita buat untuk ini image filenya. Image file ini tujuannya adalah untuk mengecek kayak seperti history filenya, jadi file yang sudah terhapus gitu. Oke, kemudian kita folder, kita berikan nama misal coba gitu, open. Nah di sini file name kita ketik uji coba. Jadi walaupun sebuah file yang sudah di permanen delete tetap bisa dicek lewat image ini. Oke. Kemudian di sebelahnya itu ada fitur split. Split itu tujuannya adalah untuk kayak seperti mempartisi ukuran aja, jadi biar nggak terlalu besar, tapi sebenarnya tidak terlalu masalah. Kita lanjut aja. Oke, untuk image format
ini ada ProDiscover format sama Unix, tapi saya sarankan menggunakan ProDiscover format yang recommended itu. Kemudian ada yang ukuran HPA itu dibiarkan default saja, sama show volume name juga dibiarkan saja kosongan. Nah, sekarang technician name, ini misalnya ditulis Mr. Nathan gitu. Mr. Nathan, image number-nya misalnya 1. Nah, di deskripsinya misalnya ditulis ini pendeteksian kasus A gitu. Nah, kemudian compression ini untuk mengurangi ukuran file, tapi ya jadinya memakan waktu karena ini filenya dienkripsi. Jadi sambil dienkripsi kemudian dikompres akan memakan waktu, sehingga lebih baik tidak usah dikompresi. Lanjut saja. Kemudian ada password. Password tujuannya adalah untuk agar filenya ini tidak bisa dibuka sembarangan, melainkan hanya orang yang mengetahui passwordnya yang bisa membuka. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang akan dilakukan enkripsi menggunakan MD5. Ini videonya akan saya skip. Nah, ini sudah selesai, kita klik OK. Kemudian di add file, itu kita pencet tanda plusnya. Nah, kemudian di image file, kemudian kita akses tadi, di folder tadi, ini adalah uji coba.ev, dan kita ke open. Oh ya, extensionnya selalu bernama ev. Kemudian masuk di content view, image. Nah, dipencet. Nah, di sini keluar seperti history file yang pernah berada di dalam USB tersebut. Ini fitur selanjutnya akan saya berikan ke teman saya, Nathan. Ya, untuk selanjutnya adalah untuk simulasi apakah aplikasi tersebut ini bisa digunakan untuk mendeteksi file-file yang sudah dihapus. Seperti ini contohnya, IT Week 2 Introduction. Di sini status deleted-nya masih no. Di sini kita akan coba untuk melakukan delete. Yang ini, kemudian kita delete file. Nah, kemudian apabila kita ingin merefresh ini, kita lakukan dulu remove, kemudian kita pilih yes. Nah, kemudian kita lakukan lagi untuk image, capture image-nya, kemudian kita pilih lagi sesuai yang tadi, kita pilih di USB drive, kemudian untuk choose location path-nya kita replace untuk di tempat tadi. Kemudian sama seperti tadi, image formatnya tetap ProDiscover. Kemudian untuk total sector dan CD volume name-nya kita tetap seperti tadi. Untuk namanya juga bisa seperti tadi. Kemudian kita pencet OK. Kemudian kita tunggu untuk proses enkripsinya untuk seperti tadi. Nanti kita skip sampai enkripsinya selesai. Ya, kemudian untuk proses enkripsinya itu sudah selesai. Image capture-nya. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk kita bisa menemukan file yang tadi, sama seperti tadi, kita klik di image file. Kemudian kita klik uji coba.ev. Kemudian kita open. Kemudian kita buka lagi di content view, di image, di folder ini. Nah, di sini bisa kita lihat. Untuk file yang tadi sudah kita hapus, yaitu IT Week 2 Introduction. Di sini statusnya sudah berubah menjadi deleted-nya yes. Jadi di sini kita bisa mengetahui file-file apa saja yang sudah dihapus dari USB drive tersebut. Kemudian file yang sudah dihapus tadi tetap bisa kita recovery dengan cara kita bisa kopikan file tersebut. Nah, kemudian bisa kita save kembali. Misalnya di sini kita save di desktop. Nah, kemudian bisa kita save. Kemudian bisa kita lihat untuk hasilnya tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ada muncul untuk file yang tadi IT Week 2 Introduction dan date modify-nya hari ini di jam yang sama seperti ini. Jadi kesimpulannya aplikasi ini itu bisa digunakan untuk merecovery file-file ataupun barang bukti yang
dihilangkan oleh pelaku. Nah, ya, untuk aplikasi selanjutnya ada aplikasi OS Forensics. Ya, ini jadi tampilan dari aplikasi OS Forensics seperti ini. Nah, ini saya menggunakan OS Forensics, saya beserta teman saya Renat ini. Ya, ini merupakan trial version, jadi banyak sekali batasan-batasan yang ada, seperti penampilan data yang dibatasi karena trial, dan trial ini hanya berlaku selama 30 hari. Setelah itu kita harus membayar subscription-nya. Nah, untuk OS Forensik ini memiliki banyak menu, jadi ini ya bukan menu sih, terdiri dari banyak fitur. Ya, ini untuk fiturnya bisa dilihat di menu di kiri bawah, di kiri ini. Nah, untuk mempercepat yaitu kami akan menjalankan menunya itu melalui menu auto triage. Jadi ini auto triage ini akan memasukkan data, yaitu data yang diambil dari sini kita menginvestigasi dari data laptop saya, yaitu data laptop saya yang berasal dari drive C yang akan saya investigasi. Jadi ini semuanya akan dijalankan dengan berdasarkan data yang sudah saya masukkan. Nah, untuk yang pertama ini ada fitur process list. Nah, ini process list ini mirip kayak task manager, ya seperti gini tampilannya. Jadi ini sangat jelas sekali, kayak sangat detail sekali ini, lebih detail daripada task manager. Kita bisa lihat semua. Next, ada physical memory dump. Ya, ini physical memory dump ini kita melakukan save pada memori dump yang sudah kita save menjadi sebuah file. Nah, selanjutnya ke user activity scan. Nah, di user activity scan ini kita bisa lihat file-file. Nah, ini kita bisa lihat time dan time source. Nah, ini date last execute itu di jam segini, dan misal date clipboard out di waktu dan tanggal ini, ya, kurang lebih segitu. Selanjutnya ada password or login scan. Nah, untuk password dan login scan ini dia bisa bisa menangkap username password dari WiFi, dari akun-akun yang sudah pernah kita login melalui browser kita. Ini seperti gini, misal dari Neo Mayubaya ini kan ada loginannya sendiri. Misal ya ini coba Mayubaya. Nah, dari sini kan ada loginan, jadi semuanya akan tertampil di sini semuanya. Ya, ini sebenarnya ini ada kita bisa lihat password length, uppercase character, lowercase character, and numeric characters. Untuk alasan privacy, jadi di sini kami hidden. Oke. Terus next. Nah, ini ada system information. Nah, di sistem information ini ditampilkan lebih secara jelas tentang komputer yang dilakukan investigasi. Ya, ini komputer name-nya seperti ini, ada date-nya, operating system-nya sudah gini, ada CPU info, ya ini seperti kita buka pada DXDX. Ya, tapi ini lebih detail sekali soalnya. Ya, untuk grafik, USB ini kayak USB yang menancap di laptop kita. Nah, ini untuk network, ports, motherboard ini jelas, printer, ya ini printer yang sudah connect di laptop ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada file listing, di mana file listing ini di sini akan
untuk untuk melakukan pengecekan signature, digital signature, di mana di sini bisa dilihat di sana ada old signature dengan new signature, di mana nanti pada aplikasi OS Forensic ini akan melihat apakah ada perbedaan atau perubahan dari signature ini. Lalu selanjutnya ada list of deleted file. Nah, di sini nanti OS Forensic akan menemukan beberapa data-data yang sudah terdelete dari komputer. Nanti akan menampilkan semua data-datanya, dan di sini kita bisa lihat ada beberapa data-data yang seperti gambar ataupun data-data lainnya. Selanjutnya ada juga fitur collect clipboard content, di mana collect clipboard content ini di sini dapat dilihat. Nah, ini ada kopian di mana berbentuk teks. Nah, di sini bisa dilihat apakah dari pada disk tersebut itu pernah melakukan clipboard apa aja, maksudnya menyimpan clipboard apa aja, gitu, seperti copy atau paste atau yang lain. Gitu. Nah, selanjutnya ada screen capture. Nah, di bagian screen capture ini nanti dapat terlihat bahwa, nah seperti ini, nah itu ada pernah dilakukan pada komputer ini. Di sini ada screenshotan dari layar sehingga dapat terlihat apa saja yang dilakukan. Selanjutnya ada detect BitLocker, di mana detect BitLocker ini akan menunjukkan status-status dari disk yang dicek. Nah, di sini karena menggunakan disk pribadi dan di sini tidak menggunakan BitLocker, maka BitLocker-nya bertuliskan none semua. Oke, selanjutnya ada juga save file to logical image. Nah, di mana di sini fitur ini akan men-save semua data-data yang sudah di-scan oleh aplikasi OS Forensic ke dalam disk lainnya untuk meningkatkan tingkat keamanan data. Gitu. Selanjutnya di sini ada dua, OS Forensic bisa mengenerate scan-nya ini sebagai HTML report. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini ada beberapa scan-scan yang sudah dilakukan, delegate info, attachment dan yang lain-lain bisa dilihat. Dan juga selanjutnya OS Forensic pun juga selanjutnya pun OS Forensic juga bisa mengenerate sebagai PDF report, di mana di sini nanti akan dibuatkan PDF oleh OS Forensic. Nah, seperti ini, di mana nanti dijelaskan di sini bahwa ada data-data scan-scan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Seperti itu cara kerja dari aplikasi OS Forensic. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi-aplikasi untuk digital forensik. Terima kasih telah mendengarkan.